Masih kelihatan nggak PPT-nya? Oke, enggang sepisan. Kalau ini kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ing sekolah. Masih kelihatan seperti ini. Masih coba lihatin dulu. Ini. Suaranya nggak kedengeran? Apa? Oke. Tes. Nah, kegiatan ing sekolah. Apa itu kegiatan ing sekolah? Apa itu kegiatan di sekolah itu? Maksudnya apa sih? Pengertian kegiatan ing sekolah itu apa sih? Yaitu kegiatan ing sekolah yaitu kegiatan sing dilakoni ing papan sekolahan. Jadi, kegiatan di sekolah itu maksudnya pengertiannya yaitu kegiatan yang dilakukan. Semua kegiatan yang dilakukan yang tempatnya di sekolah itu termasuk atau kalebu kegiatan ing sekolahan. Tuladhane. Nah, apa wae kegiatan ing sekolah itu? Apa saja kegiatan yang di sekolah itu? Sinten ingkang tasih kemutan? Siapa yang masih ingat apa saja kegiatan yang pernah dilakukan di sekolah? 1. Sinau ing kelas. Nah, wonten ing sekolahan pasti itu sudah pasti kita belajar di kelas. Nggak mungkin kita ke sekolah atau kita di sekolah itu cuma main-main saja atau cuma makan saja. Pasti belajar juga. Nah, sinau ing kelas itu termasuk kegiatan di sekolah. Karena apa? Karena dilakukan di sekolahan. Lanjut, wonten maca buku ing perpustakaan yang biasanya ingkang biasanipun pas istirahat maca buku ning PSB karo Bu Ega. Terus sakderunge dijemput, sebelum dijemput biasanya membaca buku di PSB. Itu juga termasuk kegiatan di sekolah. Terus napa malih Pak Onggi? Sholat zuhur. Nah, kalau sholat subuh gimana Pak? Termasuk kegiatan di sekolah mboten? Didelok. Tapi tak sholat subuh itu dilakukan di sekolah atau di rumah? Di rumah. Jadi yang sholat subuh termasuk kegiatan di rumah, bukan kegiatan yang sekolah. Kok sholat zuhur Pak? Kan kita biasanya bareng-bareng nak di kelas atau di musola. Menawi sholat asar Pak? Kita lihat sholat asar kalau dilakukannya di sekolah itu termasuk kegiatan sekolah. Tapi kalau tidak dilakukan di sekolah termasuk kegiatan di luar sekolah atau kegiatan di rumah. Nah yang pasti itu sholat zuhur karena kita biasanya pulangnya setelah sholat zuhur. Jadi pasti sholat zuhurnya dilakukan di sekolah. Tapi kalau sholat asar belum pasti. Ada yang ekskul. Kalau ekskul di sekolah biasanya sholat asarnya di sekolah. Tapi ada juga yang nggak ekskul, sholat asarnya di rumah. Nah yang pasti sholat zuhur nih. Yang keempat, kaping sekawan, mereka wonten dolanan. Ono sing dolanan bal, ono sing dolanan kataman, ono sing dolanan melayu-melayu, nyanyi-nyanyi, gambar-gambar. Nah, kegiatan ing sekolah dilakukan di sekolah. Pak Il dolanan layangan? Mboten mungkin nak sekolahan dolanan layangan, nggak mungkin di sekolah dolanan layangan. Kapan waktunya nggak ada. Jadi dolanan itu nggak semua dolanan termasuk kegiatan di sekolah. Kita lihat dulu kalau kita lakukannya di sekolah berarti itu termasuk kegiatan di sekolah. Nah, terus olahraga kali Bu Dita atau Pak Haji, nah itu termasuk kegiatan di sekolah juga. Lan liane dan lain-lain. Nah intinya garis besarnya gampangannya kegiatan di sekolah itu cara membedakan mana yang termasuk kegiatan di sekolah dan mana yang termasuk kegiatan di luar sekolah. Kita lihat kalau tempatnya di sekolah itu pasti kegiatan ing sekolah. Tapi kalau kegiatannya di luar sekolah termasuk kegiatan di luar sekolah. Paham nggih? Caranya membedakan? Gampangnya ngoten niku. Nah, lanjut. Terus lajeng caranya memahami isi teks pripun, Pak? Isi teks itu maksudnya gimana sih, Pak? Jadi kayak materi kemarin itu kan ada bacaan. Nah, caranya memahami bacaan itu bagaimana? Caranya memahami bacaan itu seperti apa?
Yang pertama, dilihat dulu. Oh ya, irah-irahan itu sama dengan judul. Dicatat boleh, diingat-ingat boleh. Irah-irahan judul. Benjing, besok kalau ada kata-kata irah-irahan itu artinya judul. Apa irah-irahan wacan ing dhuwur? Apa judul bacaan di atas? Tuh, artinya. Nah, itu kados dibuka buku bahasa Jawane wonten ing kaca 8, halaman 8. 8 itu ada berapa? 8. Nah, wonten buku halaman 8 dibuka niku ditingali. Wonten buku halaman 8 kaca 8 menika irah-irahane napa? Ayo irah-irahan napa? Nah, kegiatan sakwise sekolah. Kok halaman halaman 8. Kegiatan sakwise sekolah. Nah, itu termasuk irah-irahan judul eling-eling nggih. Nah, lajeng caranya memahami isi teks ingkang sepisan nggih menika wajib niki. Wajib itu harus dilakukan, yaitu diwaca tekan rampung. Ben ngerti isine bacaan, ben ngerti isine apa sing ning wacan menika, kedah diwaca tekan rampung, saka awal tekan rampung. Terus kalau kalian contohnya seperti kalau kalian membaca novel, kalau kalian mau tahu ceritanya, kalian harus membaca dari awal sampai akhir supaya tahu ceritanya bagaimana. Sama, kalau kita mau mengetahui isi bacaannya, wajib yang pertama dibaca sampai selesai atau diwaca tekan rampung. Diwaca tekan rampung. Lajeng ingkang kaping kalih mangertosi atau memahami, dipahami 5W1H. Kados kala wingi Pak Ongki Andarke yang Pak Ongki jelaskan di video. W ingkang sepisan what, apa. What itu apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawane apa? Apa irah-irahan wacan ing dhuwur? Terus apa sing ditindakke Bima? Itu apa? What? Pisan. Ingkang kaping kalih when, kapan. Kapan? Yen pertanyaane utawa pitakone tentang kapan, kuwi mesti nakoke wektu. Dieling-eling nggih. Yen kapan, kuwi mesti jawabannya soal wektu. Kapan kuwi jawabannya mesti wektu. Wektu kuwi iso jam, iso dina, dina itu hari, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iku dina. Iso uga esok, awan, sore. Iku kalebu wektu. Jadi ana pertanyaan kapan, kuwi mesti jawabannya wektu. Engko pathokane. Terus where, ing ngendi, di mana, where, ing ngendi. Nah, yen pitakon ana tembung-tembung ing ngendi, kuwi mesti jawabane tempat atau papan. Ing ngendi anggonmu sekolah, ing ngendi anggonmu sekolah, ing ngendi omahmu, itu pasti jawabannya soal tempat. Ing ngendi, where, itu yang ketiga. Yang keempat, who, siapa, sinten, sapa. Sinten guru bahasa Jawa wonten Al-Azhar 3.8 Bantul? Jawabannya orang. Sinten? Sinten, siapa? Who. Terus W ingkang kaping gangsal sing terakhir why. Kenapa? Why? Kenging menapa? Iku jawabane mesti alasan. Why? Kenging menapa? Sekolah kenging menapa? Sekolah wonten Al-Azhar 3.8 Bantul? Amargi sekolah ini cerak kalih omah kula. Amargi karena itu alasan. Dados menawi wonten pitakonan ada pertanyaan why, kenging menapa, itu artinya dia menanyakan alasannya. Itu tadi 5W. Nah, yang 1H, how. Bahasa Jawane kados pundi, bahasa Indonesiane bagaimana. Bagaimana? Kados pundi. Itu dipahami. Nah, yang sampun mangertosi 5W1H, insya Allah gampang anggone mangertosi isi teks. Jadi kalau kita sudah menguasai 5W1H ini, kita lebih mudah
untuk memahami isi teks tadi. Terus Pak Ongkai ambali, Pak Ongkai ulangi. Tadi pengertian kegiatan ing sekolah yaitu kegiatan sing dilakoni ing sekolahan. Kaping kalih tuladhani kegiatan ing sekolah, anak-anak sampun mangertos nggih. Semua kegiatan yang dilakukan di sekolah itu termasuk kegiatan ing sekolah. Kaping 3, carane memahami isi teks ingkang sepisan wajib diwaca tekan rampung. Dadi yen ana bacaan, ana wacan kedah diwaca saka awal tekan rampung. Kaping kalih digoleki what, when, sopo, kapan, opo, ing ngendi kuwi digoleki. Yen sampun mangertosi 5W, memahami 5W 1H wis diwaca saka awal tekan rampung, insyaallah gampang. Nah, sakniki Pak Ongki badhe jelaske ngandharke wacan wonten halaman 8, kaca 8 yo digatake bacaan sing halaman 8. Irah-irahan judule yaiku kegiatan sakwise sekolah. Nah, wonten ukara sepisan kalimat pertama itu ada kata-kata kegiatan Bima sakwise sekolah yaitu ngrumat tanduran. Ngrumat itu artinya merawat. Tanduran itu tanaman. Sebelahnya ingon-ingon itu adalah peliharaan. Sampun nggih. Nah, sebentar nanti habis ini silahkan kalian baca dulu, dicari kata-kata yang susah, nanti ditanyakan ke Pak Ongki. Tapi sebelumnya silahkan kalian lihat halaman 9. Kaca 9 nak. Ada kotak di bawah itu. Pak Ongki bantu mengartikan. Nah, biasanya kalau pelajarannya Pak Ongki, belajar bahasa sinau basa itu sebenarnya mudah kalau kita sering menggunakan. Contoh, kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kalau kita setiap hari menggunakan bahasa Inggris, insya Allah gampang. Sama dengan bahasa Jawa, kalau kita mau lancar bahasa Jawanya ya setiap hari kita harus menggunakan bahasa Jawa. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Sama, caranya seperti itu. Terus kalau belajar bahasa, itu kalau misalnya ada kata-kata yang tidak tahu, ditanyakan ke Pak Ongki, terus ditulis di sebelahnya. Di sebelahnya itu. Paham? Nah. Terus silahkan dibuka bukunya kaca 9 halaman 9. Di kotak bawah itu sampun ngerti nggih? Ada tulisan ombo, ngopeni, minti, ngingu, ngajeni, kutuk. Contoh terampil dirabuk meri. Sudah dilihat? Nah, Pak Ongki akan artikan satu-satu. Yuk digatekke, dimirengke, ditulis. Ditulis nggih, disiapke alat tulisnya. Di sebelah apa-apa ning sampinge. Ombo itu artine luas. Sudah tahu toh itu tulisan ombo yang mana? Di bawah itu ya, Nak. Ombo itu artinya luas. Ini, Pak. Oke, yang di halaman 9 di bawah, Nak. Di kotak Sudah, itu. Pak. Sampun? Sudah. Ombo itu luas. Ngopeni ngopeni itu merawat. Bawahnya itu Nak, ngopeni itu merawat. Ya, merawat artinya bawah. Merawat. Sampun? Terus minti kuwi anak mentok. Nah, itu apa? Di mana nggak tahu. Minti yang halaman 9 yang di bawah, Nak. Yang di kotak di bawah halaman 9 ada tulisan minti. Itu artinya anak mentok. Ampun. Aku nggak dengerin aja. Aku nggak sebentar. Ampun? Ini dulu. Ada ketemu toh? Terus ngingu. Ngingu itu memelihara. Itu artinya memelihara. Ngingu itu memelihara. Ya. Ngingu wedhus, memelihara kambing. Ngingu pitik, memelihara ayam. Ngingu kucing, itu memelihara kucing.
Ngajeni sebelahnya itu. Ngajeni itu menghargai, menghormati. Ngajeni itu menghargai atau menghormati. Jadi anak harus menghormati orang tua. Jadi anak kudu ngajeni wong tua. Tuh ngajeni. Kutuk. Kutuk itu anak pitik. Anak pitik. Pitik itu apa? Ayam. Sudah belajar anak-anak hewan loh? Nah, anak-anak hewan sudah. Anak wedhus cempe, anak sapi pedet, anak kebo bubel. Kutuk anak pitik, anak ayam. Contoh itu contoh. Contoh itu contoh. Tulodo juga contoh artinya. Kalau besok kalian tahu lihat kata-kata bahasa Jawa tulada tulisannya, itu macamnya tulodo. Itu artinya juga contoh sama. Tulodo contoh. Ampun. Terus terampil. Terampil itu nggih. Terampil. Rajin, prigel, kami helen terampil. Terampil sama dengan prigel sama dengan terampil rajin. Sama. Semuanya gimana? Tulis nggih. Nanti kamu baca. Ampun terampil dirabuk. Dirabuk ya dikasih pupuk. Dirabuk itu dikasih pupuk. Pupuk terus meri. Anak bebek jenenge meri. Anak bebek. Paham nggih? Itu kata-kata yang di buku. Nah, sak menika habis ini kalau sudah nggih, sak terima ada yang ketinggalan enggak? Ada yang ditanyakan? Berarti yang ketinggalan siapa? Nulisnya? Ngopeni itu apa, Pak? Apa? Ngopeni itu apa, Pak? Ngopeni itu tadi merawat. Merawat, ngopeni. Nah, kalau minti? Minti anak mentok. Anak mentok. Terus? Apa? Kalau amba, Pak. Apa? Kalau Pak. Terampil ya, terampil rajin. Rajin sama dengan prigel. Kutu, Pak. Kenapa? Kalau kutu, Pak. Kutuk. Iya, Pak. Kutuk itu anak ayam. Ngajeni itu menghargai, menghormati. Kalau amba, Pak. Luas. Lapangannya ombo, luas. Parkirannya ombo, parkirannya luas. Contoh. Contoh. Contoh, Pak. Contoh. Contoh itu contoh. Nah, 10 menit lagi. Dirabuk dikasih pupuk. Meri. Dikasih pupuk. Meri, Pak. Meri. Meri. Bukan Mary. Meri. Ya. Kalau Meri yang di buku itu anak bebek. Kalau yang di buku itu Meri bacanya, anak bebek. Tapi kalau Mary itu pengen. Mary. Adikku Mary, aku didukokke tas. Adikku kepengin karena aku dibelikan tas. Itu Mary. Tapi kalau di buku itu Meri. Itu anak bebek. Ampun? Itu Marinda, Pak. Apa? Jadi, Pak, nggak jadi. Nggak jadi. Ampun? Nggak jadi. Nggih, ampun. Nggih. Pak, Nggih. kalau dirabuk. Dirabuk dikasih pupuk. Tandurane kudu dirabuk supaya urip.
tanamannya harus dikasih pupuk supaya hidup. Anak wedhus jenenge Cempe. Anak pitik jenenge Kutuk. Nah, sakniki digatekke. Kita bahas LK yang kita kerjakan dulu yang pertama, Nak. Terima kasih kepada anak-anak yang masih semangat mengerjakan di kondisi seperti ini. Sip, jos. Sakniki digatekke Pak Ongki badhe ngandharaken carane. Oke, carane. Nah, ingat eling-eling cara yang untuk memahami isi teks tadi yang pertama harus dibaca dari awal sampai akhir. Nah, dibaca dari awal sampai akhir. Pak Ongki akan bantu bacakan dan artikan. Dimirengake. Oke? Yuk. Pengetan Hari Pendidikan Nasional. Pengetan itu memperingati. Peringatan Hari Pendidikan Nasional. Saben tanggal 2 Mei, setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kanggo mengeti, untuk memperingati, mengeti itu memperingati, untuk memperingati Hari Pendidikan tersebut, sekolah-sekolah nganakake maneka warna kegiatan. Sekolah-sekolah mengadakan maneka warna kegiatan, berbagai jenis kegiatan. Umpamane seperti lomba sesorah. Sesorah itu pidato, tapi menggunakan bahasa Jawa. Namanya sesorah. Lomba sesorah, moco geguritan. Moco itu membaca. Geguritan itu puisi yang menggunakan bahasa Jawa. Itu geguritan namanya. Terus cerdas tangkas atau cerdas cermat, lan liali, dan yang lain-lain. Lomba kui biasane ningkatake kaprigelan, keterampilan. Lomba itu biasanya meningkatkan keterampilan lan kabisane para siswa dan kemampuan para siswa. Mengeti Hari Pendidikan Nasional ora bisa pisah karo asmane Ki Hajar Dewantara. Memperingati Hari Pendidikan Nasional itu tidak bisa lepas dari asmane. Asma itu nama Ki Hajar Dewantara. Jadi Hari Pendidikan Nasional itu tidak lepas dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara nalika isih timur itu masih muda. Ki Hajar Dewantara ketika masih muda itu asmane Raden Mas Surwardi Suryadiningrat. Jadi Ki Hajar Dewantara itu ketika masih muda namanya Raden Mas Surwardi Suryadiningrat. Raden Mas Surwardi Suryadiningrat miyos lahir ing Paku Alaman tanggal 2 Mei 1889. Jadi Raden Mas Surwardi Suryadiningrat tadi siapa? Ki Hajar Dewantara. Itu lahir di Paku Alaman tanggal 2 Mei. Ramane Romo itu ayah atau bapak. Bapakne itu namanya GPH Suryadiningrat. Gusti Pangeran Suryadiningrat. Nalika isih enom, ketika masih muda, enom itu muda, Ki Hajar Dewantara nyambut gawe dadi wartawan. Nyambut gawe itu bekerja. Jadi Ki Hajar Dewantara itu ketika muda bekerja sebagai wartawan atau yang nyari berita yang di TV. Kanggo minterake warga pribumi untuk memintakan atau membuat masyarakat atau warga di sekitar Jogja itu ada di Paku Alaman itu menjadi orang-orang pintar. Ki Hajar Dewantara itu ngedekake. Nih, Ki Hajar Dewantara ngedekake sekolah sing jenenge Taman Siswa. Kalau kalian pernah dengar di Jogja ada yang namanya Taman Siswa. Itu yang mendirikan, ngedekake itu mendirikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sekolah iki sangsaya maju nganti buka cabang ing saandenging Nusantara. Sekolah ini semakin maju sampai membuka cabang di seluruh Nusantara. Ki Hajar Dewantara sedo itu meninggal. Yo, ingat kalau miyos tadi yang di atas lahir, sedo itu meninggal di Yogyakarta tanggal
April 1959. Nalika yuswa itu umur. Jadi Ki Hajar Dewantara itu sedo atau meninggal ketika umurnya 69, tidak 9 tahun. Panjenengane dikukuhake itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno nalika tanggal 28 November. Dados sakwise Ki Hajar Dewantara sedo, Ki Hajar Dewantara itu dikukuhake atau ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno. Nah, langkah ingkang sepisan sampun dilampaui. Nggih menika diwaca saka awal tekan akhir. Kaping caranya yang pertama tadi sudah kita lampaui, yaitu membaca dari awal sampai akhir. Kemudian salajengipun mlebet wonten ing pitakenan dipahami. Ingkang sepisan coba yuk, kapan bangsa Indonesia mengeti Hari Pendidikan Nasional menika? Yo, kapan? Eling-eling kapan kuwi mesti nakoke wektu. Dadi yang pertanyaannya kapan, jawabannya mesti soal waktu, iso jam, tanggal, dina, utawa wayah esuk, sore, awan, bengi. Nah, pertama kita pahami dulu kapan. Pertanyaan nomor 1 itu kapan. Oh, berarti nanti jawabannya soal waktu. Kemudian kita cari kata-kata kuncinya yang kalian belum tahu. Mengeti misal. Oh, kata kunci yang di sini mengeti. Tadi kapan itu waktu, ini mengeti. Kita cari kata-kata mengeti yang di dalam bacaan. Mana kata-kata mengeti? Oh, ini Pak, mengeti. Nah, sekarang kalau sudah kita cari, sudah ketemu, kita cari mana yang di sebelahnya ada keterangan waktunya. Hari Pendidikan keterangan waktu bukan. Tanggal 2 Mei. Nah, ini Pak, ini waktu. Berarti jawabannya nomor setunggal, tanggal 2 Mei. Caranya seperti itu. Lanjut lagi nomor kali. Opo wae kegiatan ing sekolah nalika mengeti Hari Pendidikan Nasional menika? Kita cari kata kunci. Lagi kegiatan. Tadi kan mengeti sudah. Sekarang kita cari kegiatan ing sekolah. Cari kata-kata yang ada kegiatan. Mana? Atas, cari. Kegiatan. Di sini ada nggak? Nggak ada, Pak. Oh, di sini kegiatan, Pak. Nah, mana ada sekolah? Di sini, Pak. Sekolah-sekolah, Pak. Nah, jawabannya di sisi sebelahnya pasti. Kalau kita sudah ketemu kata kuncinya di dalam bacaan, jawabannya di sebelahnya biasanya. Ya, berarti jawabannya nomor kali yaitu lomba sesorah. Moco keguritan, cerdas tangkaslan, liyali. Nih, lanjut nomor 3. Asmanipun Ki Hajar Dewantara nalika isih timur yaitu cari kata kuncinya lagi dalam pertanyaan. Mana? Timur. Pak, aku belum tahu kemarin. Oke, kita cari timur. Mana yang dalam bacaan ada kata-kata timur? Ini enggak ada. Sini. Ada, Pak. Nih, timur. Terus apa? Kata kunci yang selanjutnya. Asma. Asmanipun. Timur, asmanipun. Wah, nanti jawabannya di sebelahnya. Raden Mas Wardi Suryati Ningrat. Caranya seperti itu. Berarti nomor 3 jawabannya Raden Mas Wardi Suryati Ningrat. Lanjut nomor sekawan. Ing kutha ngendi? Nah, sudah jelas kata kuncinya. Ing ngendi? Berarti menanyakan tempat. Ing ngendi? Sedanipun Ki Hajar Dewantara menika. Dari kata kunci pertama tadi sudah ketemu. Ing ngendi? Berarti jawabannya tempat. Sekarang kita cari kata kunci yang kedua. Seda. Atau sedanipun. Dari kata-kata sedo dalam bacaan. Mana kata-kata sedo? Oh, ini Pak, ada. Sedo sudah ketemu. Yang jalan sekarang kita tinggal mencocokkan. Jadi pertanyaannya ingin di tempat. Mana yang di sebelah kata-kata situ itu ada keterangan tempatnya? Ya, jadi Mantaro keterangan tempat bukan? Kan dari Yogyakarta, Pak.
itu kan tempat. Nah, pinter. Berarti jawabannya nomor sekawan. Sedane ing Ngayogyakarta. Ananging menawi Pak Ongki ganti pertanyaannya misalnya kapan sedanipun Ki Hajar Dewantara? Ayo dieling-eling. Yen kapan? Itu jawabannya waktu. Kapan? Nah, nek ing ngendi tadi kan tempatnya. Sekarang waktunya kapan? Enggak, cari sedo tadi mana? Sedo. Ini cari kata kunci waktu di sebelahnya. Oh, ini Pak, 26 April. Tanggal 26 April. Nah, berarti kalau pertanyaannya diganti kapan atau waktu, jawabannya 26 April. Tapi nomor 4, ing ngendi itu menanyakan tempat. Berarti ing Yogyakarta. Terakhir, sinten ingkang ngukuhke Ki Hajar Dewantara minangka pahlawan nasional menika? Sinten? Sapa? Who? Nah, kok ke uang. Ayo dieling-eling. Sinten? Nah, kok ke uang. Sekarang kata kunci yang kedua, ngukuhake. Misal kalian nggak tahu artinya ngukuhake, cari di bacaan yang ada kata-kata ngukuhake. Misal di sini nggak ada Pak. Oh di sini Pak. Oke. Kukuh sama tulisannya sudah ketemu kata kuncinya. Kita cari. Sinten sopo, nama orang. Di sebelahnya nama orang yang mana? Ini pahlawan, nama orang bukan. Presiden Soekarno, nama orang. Tapi jawabannya yang mengukuhkan, engkang ngukuhake inggih menika Presiden Soekarno. Rampung. Jadi caranya kados menika. Besok yang ono bacaan terus ono soal pertanyaan diwaca dhisik sing sepisan diwaca saka awal tekan rampung. Kaping kalih dipahami soalnya. Misal nakoke kapan dipahami yang kapan jawabannya mesti waktu. Yuk digoleki kata kuncinya. Misal kalian ada di soal itu ada kata-kata yang belum tahu, dicari kata-kata yang belum tahu tadi, dicari di bacaan yang sama tulisannya. Jawabannya biasanya wonten ing sebelahe. Ning sisih kiwa utawa sisih tengene. Sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, caranya itu seperti itu nggih. Caranya menjawab soal berdasarkan teks. Caranya seperti itu, dibaca alon-alon. Nah, mijing menawi wonten materi-materi ingkang Pak Ongki jelaske, Pak Ongki andhake kok isih durung paham, saged disuwunke pirsa ditakokke karo Pak Ongki lewat WhatsApp saged, lewat kolom komen YouTube di bawah video itu bisa. Insya Allah Pak Ongki jawab. Ngoten nggih? Nah, yang paling penting ketika belajar sama Pak Ongki itu jujur, misal belum tahu tanya, kalau sudah tahu ampun nggak apa-apa, tapi jangan pura-pura tahu, jadi itu berarti membohongi diri sendiri, itu nggak bagus. Lebih baik kalau misalnya belum paham tanyakan sama Pak Ongki. Informasi informasi selanjutnya yaitu insya Allah minggu depan kita akan mengadakan PH. PH-nya itu seperti ini, ada bacaan, kemudian ada pertanyaan. Caranya menjawab seperti yang Pak Ongki jelaskan tadi, nggih. Kalau misalnya ada kata-kata yang belum paham, cari seperti itu tadi, cari kata kunci atau kata-kata yang susah, terus dicari di bacaan yang mirip di sana. Biasanya jawabannya bisa ya. Ngoten saking Pak Ongki, matur nuwun dumateng anak-anak yang masih semangat, masih mau belajar di kondisi seperti ini, mau mengerjakan soal, matur nuwun sangat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Pak Ongki pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dadah.